Balai dari rupiah ke mana itu ke ringgit ya, boleh juga misalnya ke dolar Singapura ya, boleh, silahkan seperti itu ya. Nah, ini transaksi jual beli atau pertukaran mata uang dapat dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis ya, gitu. Kalau dulu kan mata uang itu dari emas ya, dari perak, sehingga kecil kemungkinan kalau terjadi moneter terjadi inflasi, karena dia akan menyesuaikan, karena itu dibuatnya dari emas kan. Nah, kalau naik ya ikutin naik. Kalau sekarang kan dari kertas ya gitu. Nah, skema SAP itu seperti ini nih, ada penjual nih, forex exchange ya. Nah, Koperasi Syariah boleh menjadi penjual, pembelinya boleh dari anggota yang mau umroh, yang mau keluar negeri, boleh juga yang bukan anggota ya. Sini falas yang diperjualbelikan ya. Pembeli dan penjual menyepakati akad pertukaran mata uang ya, valuta asing ya, dengan valuta asing lainnya. Nah, kemudian pembeli menyerahkan valuta kita, misalnya rupiah, pada penjual sekian ya, nanti dikonversi, misalkan 100 juta rupiah itu dapat sekian ribu dolar misalnya ya, tergantung, silahkan ya. Pembeli menyerahkan valuta kepada penjual, kemudian penjual menyerahkan valuta lainnya kepada pembeli yang sudah dikonversi harganya gitu ya. Nah, kemudian pembeli hanya, kalau di syariah hanya membeli itu dengan maksud-maksud yang sesuai syariah gitu. Misalkan tadi mau ada tugas ke luar negeri, baik itu tugas belajar maupun tugas kerja ya gitu. Kalau untuk spekulasi disimpan di rumah, berharap nanti saat mata uang asingnya itu naik, adik-adik keluarkan, jadi beruntung, itu tidak boleh dalam syariah ya. Nah, karena kalau berusaha seperti itu ya tidak boleh. Dan kalau kebayang ya, kalau dibolehkan ya secara syariah, semua orang akan bekerja seperti itu, sehingga nanti tidak ada yang berdagang beras, tidak ada yang jadi kuli bangunan. Kenapa? Semua orang begitu aja, punya uang, beli, saat nanti naik keluarin gitu, seperti itu. Dan itu mendidik kepada kemalasan ya. Makanya di syariah itu tidak boleh ya gitu. Kecuali adik-adik sebagai pembeli valuta asing tadi adalah karena adik-adik mau perjalanan. Kalau mau ke Jepang ya udah konversi langsung aja ke misalkan yen ya, mata uang yen gitu. Atau mau ke dolar dulu, dolar ke yen mah enggak, yang penting tujuan kita tadi butuh yen untuk perjalanan ke Jepang gitu ya. Karena kan di Jepang tidak mungkin mereka mau menerima mata uang rupiah gitu ya. Nah, sumber hukum ini dari hadis riwayat Muslim ya. Di sini dikatakan bahwa transaksi pertukaran emas dengan emas harus sama takarannya. Jadi kami nambut 2 gram kadang ngawihkeun 2 gram deui ya. Tidak boleh diuwihkeun dengan syarat 2 gram sok diberi nginjem engke balikeun 2 gram setengah. Jadi tidak boleh ya. Kemudian di sini juga kelebihan itu riba. Kelebihannya itu riba. Kalau pinjam perak dengan perak harus sama takarannya, ulanginya. Timbangan dan tangan ke tangan itu tunai. Kelebihannya, jadi kalau ada kelebihannya itu riba gitu. Gandum dengan gandum harus sama takarannya. Minjem gandum, ulangin gandum, takarannya harus sama. Dibayar tunai. Adapun kelebihannya kalau mau dilebih itu riba. Nah, jadi nggak boleh ya gitu. Tepung dengan tepung harus sama takarannya, dipulanginnya sama lagi, timbangan dan tangan ke tangan tunai, kelebihannya itu adalah riba, jadi tidak boleh ada tambahan. Korma dengan korma harus sama takarannya, jadi lamun minjem korma 5 nu galalede tong dibayar 5 ku nu leutik harus sama juga takarannya gitu. Kelebihannya riba, baik itu kelebihan tinu mulangkeun maupun tinu minjem gitu ya, itu harus sama. Kelebihannya adalah riba. Garam dengan garam harus sama takarannya, timbangan dan tangan ke tangan tunai, kelebihannya
hukumnya adalah riba gitu ya. Ini hadis riwayat Muslim. Oke. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang menjual perak dengan emas ya, karena beda jenis, bedanya tidak boleh secara piutang tidak boleh. Kalau perak dengan perak, emas dengan emas ya, gitu ya. Kemudian fungsi uang, nah, dalam Islam itu tadi bukan sebagai komoditi untuk jual beli ya, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan bukan komoditas. Apabila uang dapat bertambah tanpa didaya gunakan, maka tambahan itu adalah riba ya. Uang baru dapat menghasilkan keuntungan atau keluar apabila didaya gunakan atau diinvestasikan. Syirkah didaya gunakan bisa bisnis jual beli gitu ya. Diinvestasikan kerjasama usaha dengan sumber daya lainnya gitu. Jadi terbiasa uang minjamkan dagang uang gitu ya. Nah, uang itu hanya bisa bertambah kalau memang didaya gunakan. Misalkan tadi bisnis laptop nih ya, saya beli misalkan 3 juta dari pabriknya, saya tawarin 3,5 juta di toko itu ya. Jadi tidak bisa 3 juta dipinjemin komo ya harus jadi, tidak bisa, karena uang itu hanya sebagai alat tukar bukan komoditas ya gitu. Jadi harus dipahami nih, hati-hati ya. Nah, sekarang menjadikan uang itu sebagai komoditas, hati-hati, segera berubah ya. Allah Maha Pengampun, saya juga sama, mungkin banyak sekali bergerak di riba-riba gitu ya, dan itu tidak boleh ya. Jenis transaksi valuta asing, nah, kalau Anda mengenal di forex exchange ya, itu ada transaksi spot. Nah, kalau spot itu transaksi pembelian dan penjualan falas dan penyerahannya pada saat itu juga, dan penyelesaiannya maksimal dalam jangka waktu 2 hari, itu spot ya. Jadi sekarang nukerin, sekarang juga diterima dolarnya, sekarang juga diterima realnya. Sekarang nukerin rupiah, ternyata sekian rupiah itu sekian real, nah saya terima, disesuaikan hari ini. Nah kemudian ada di forex exchange itu adalah forward itu adalah pembelian penjualan falas yang nilainya ditetapkan sekarang, nilainya nanti ditetapkan ayeuna dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang. Jenis transaksi seperti ini tidak boleh dalam syariah ya. Jadi kalau spot tadi diperbolehkan. Kalau yang berlaku di konvensional baik di Indonesia maupun di luar negeri ini semua ada. Cuma kita yang paham syariah harus menghindari yang modelnya forward ya. Kemudian juga swap itu kontrak pembelian jual beli falas dengan harga forward tadi, jadi ditentukan sekarang diberlaku untuk waktu yang akan datang gitu. Harganya ditentukan sekarang, berlaku ke isuk misalkan, berlaku ke minggu hareup gitu. Itu tidak boleh, karena manusia itu tidak ada yang bisa menerobos kejadian saat ke hari depan gitu ya, ke esok. Jangankan esok, 2 menit ke depan juga kita tidak ada yang tahu kan kejadian kita mau apa. Ternyata umur kita habis di 2 menit ke depan, ternyata 2 menit ke depan kita dapat rezeki nomplok. Nah itu kan tidak ada yang tahu, itu rahasia Tuhan. Nah gitu. Jadi sementara transaksi forward dan swap itu mendahului ya, tidak boleh. Kalau spot itu kan hari ini memang lagi berlaku $1 itu sekian rupiah ya, hari ini juga uangnya diserahkan, hari ini uang juga diterima kan. Ada uang, ada barang, ada uang, ada barang. Ini kan valuta asing dengan valuta kita ya. Ini yang jelas forward sama swap itu yang ditentukan hari ini tapi diberlakukan yang akan datang, tidak boleh forward. Swap kontrak pembelian atau penjualan falas dengan harga tadi forward, jenis lain juga tidak boleh dalam syariah. Hindari option. Nah, option ini kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli, call option, atau hak untuk menjual put option yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit falas pada harga dan jangka waktu atau tanggal tertentu. Hukumnya haram karena ada unsur judi. Ini tidak boleh ya option. Jadi secara syariah forward menentukan harga nilai sekarang diberlakukan untuk X, tidak boleh. Swap tidak boleh. Option apalagi gitu. Jadi bagi Anda yang bertransaksi konvensional hari ini masih untuk forward dan sadar dengan hukum yang kita summa ja'alna ka ala syariah, dan Tuhan sudah